wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 3 Desember tahun 2023, saya atas nama Hermiati SH, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Mataram dari SMA Negeri 1 Orontelu, Kecamatan Orontelu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat akan melakukan PPL ujian kinerja di SMA Negeri 1 Orontelu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Bisalah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Alhamdulillah semua hadir ya. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Ada yang berbeda untuk hari ini. Setiap Ibu memanggil namanya, kalian mengganti kata hadir itu dengan menyebut nama negara-negara tetangga ya. Bisa kita mulai? Bisa, Ibu.
Ya, let's breaking dulu. Kalau ibu bilang kecil, berarti ngomongnya besar. Ya, kalau ibu bilang kecil, nanti ngomongnya besar. Kalau besar, ngomongnya kecil. Ya, bisa kita mulai? Bisa. Kecil, Besar. besar, Kecil. besar, Kecil. kecil. Besar. Tepuk tangan dulu. Baiklah, pada hari ini tanggal 3 Desember tahun 2023 ya, kita akan mempelajari materi tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Ya, Ibu. Pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat penerapan salah satu sila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan. Khalifah. Contohnya Ibu, sila pertama Tuhan Yang Maha Esa. Semua kita sebagai warga negara itu kan mempunyai hak masing-masing untuk menyembah Tuhan yang mana, kayak menganut agama yang mana. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus. Ada yang lain? Sila penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bu, untuk sila yang pertama juga ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di ketuhanan yang Maha Esa itu adalah dijelaskan bahwa kewajiban seseorang, kewajiban warga Indonesia untuk beribadah kepada Tuhannya. Bagus. Beri tepuk tangan dulu. Jadi penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Apa sila pertama? Ketuhanan Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Negara kita dibebaskan, ya. Semua warga negaranya memilih agama mana yang harus dianut di antara 6 agama, ya. Tidak boleh dipaksakan. Kita diberi kebebasan. Cuma negara kita melarang kita tidak boleh menganut salah satu agama, ya. Tidak
pada tahu belum? Kalau sejak tahun 2021 lalu, jumlah pulau di Indonesia itu udah mencapai 17.000 pulau loh. Ada yang bisa menjawab kenapa kita mesti mempertahankan wilayah negara kita? Coba Alisa. Mengapa kita wajib mempertahankan wilayah negara kita itu untuk menjaga potensi dan kekayaan alam di negara kita agar tidak direnggut oleh negara lain. Bagus ya, untuk menjaga semua kekayaan yang ada di negara kita, baik itu di laut, di darat, dan di udara. Ya, karena semua itu termasuk wilayah negara Indonesia. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan ya yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 25A Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, kenapa kita dikatakan sebagai Nusantara? Ya, karena kita terdiri dari pulau-pulau yang dibatasi oleh laut, dan dari ribuan pulau yang ada di Indonesia kita akan disatukan di dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, walaupun kita berbeda suku, berbeda ras ya, tapi kita tetap bersatu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Terus batas wilayah negara ya, di daratan batas wilayah negara, daerah permukaan bumi dalam batas-batasnya tertentu, dan di dalam tanah permukaan bumi. Untuk menentukan batas wilayah daratan biasanya dilakukan dengan negara-negara yang berbatasan darat ya. Batas-batas dapat dibuat dengan sengaja atau dapat pula ditandai dengan benda-benda alam seperti gunung, hutan, dan sungai. Jadi ini penting ya, batas wilayah kita dengan negara tetangga. Sebenarnya ini harus dikasih batasan yang abadi ya, biar jelas. Kalau dulu kita masih bisa melakukan melakukan pembicaraan dengan negara tetangga di mana kesepakatan batas wilayah. Tapi alangkah baiknya untuk yang sekarang harus ada hitam di atas putih ya, biar batasan itu tidak direbut oleh negara tetangga ya, oleh negara lain. Harus jelas batasannya. Paham? Demikian juga di laut ya. Laut batas zona ekonomi eksklusif di laut. Dari suatu negara batasnya 200 mil laut dari garis pantai. Jadi 200 mil ya ke dalam lautnya itu batas negara kita. Terus negara mempunyai hak untuk menggali kekayaan alam dan melakukan kegiatan ekonomi. Maksudnya di sini kalau yang di laut dari 200 mil dari garis pantai ke tengah laut itu negara kita bebas mengambil kekayaan yang ada di laut ya. Kalau dia dari negara lain tidak boleh masuk ke wilayah 200 mil tersebut mengambil kekayaan laut. Kalau ternyata ada negara lain yang menangkap ikan, mengambil terumbu karang ya di wilayah sepanjang 200 mil dari dasar pantai, itu wajib diproses menurut hukum yang berlaku di negara kita. Paham ya? Demikian juga kalau kita yang lewat 200 mil mengambil kekayaan laut, itu termasuk kekayaan negara lain. Kita akan diproses menurut hukum yang berlaku di negara tersebut. Paham ya? Paham. Ini batas wilayah negara kita Indonesia bagian utara. Bagian utara ada Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan
Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. India. Nah, itu materi kita tentang batas wilayah negara, ya. Sekarang kita masuk ke kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Ada yang bisa membantu membaca? Hajra, silakan. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. A. Status warga negara Indonesia. Rakyat negara dibedakan menjadi dua, yaitu satu penduduk dan bukan penduduk. Yang kedua warga negara dan bukan warga negara. Perbedaan negara antara penduduk dan warga negara penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan warga negara adalah orang yang secara hukum Merupakan anggota suatu negara. Jadi beda antara penduduk dengan warga negara. Penduduk dengan bukan penduduk juga beda. Kalau penduduk orang yang menetap selamanya di negara tersebut, ya. Sedangkan bukan penduduk orang yang tinggal hanya sementara. Terus untuk warga negara adalah orang yang secara hukum menjadi warga negara Indonesia. Kalau yang bukan warga negara, orang asing yang datang melancong ke Indonesia. Jadi paham beda penduduk dan bukan penduduk? Paham beda warga negara dan bukan warga negara? Baiklah, untuk berikutnya kita akan diskusi, ya. Diskusi dengan kelompok yang Ibu sudah bagikan. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya, ya. Nanti kalau sudah selesai, nanti akan dipresentasikan, ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak
Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Sudah? Jadi mulai dengan kelompok 1 dulu. Coba yang lain perhatikan ya hasil diskusinya kelompok 1. Perhatiannya teman-teman, baik kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dalam hal ini akan disampaikan oleh dosen. Oke, mohon perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya di sini sebagai pemateri dari kelompok 1 akan menyampaikan materi hasil diskusi kami, yaitu tentang kewarganegaraan. Yang kami angkat di sini adalah kewarganegaraan yang berdasarkan asas ius soli. Jadi asas ius soli ini adalah asas yang member kewarganegaraannya itu berdasarkan tempat lahir. Jadi misalnya nih, ketika ada seseorang yang lahir, misalnya dia ini ibunya itu adalah orang Indonesia, tetapi ayahnya itu adalah orang Cina. Jadi dia ini mempunyai dua kewarganegaraan. Dia ini punya kewarganegaraan yang ganda. Jadi orang ini dia tuh bisa menjadi orang Cina, bisa juga menjadi orang Indonesia karena keturunannya tadi, karena darah yang mengalir dalam tubuh dia adalah darah orang Cina dan juga darah Indonesia. Jadi itulah tadi yang berasaskan ius soli. Sekian. Baiklah teman-teman, ada pertanyaan? Baik teman-teman, mungkin ada pertanyaan. Oke. Baik, kepada kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 perwakilan ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, bisakah orang berkewarganegaraan ganda? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah, bisakah orang berkewarganegaraan ganda? Tentu bisa. Bisa apabila anak ini lahir dari perkawinan warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Misalnya kayak contohnya ada artis yang blasteran lah istilahnya. Kayak ada artis yang ibunya orang Indonesia tapi ayahnya itu adalah orang Australia. Dan dia itu adalah orang yang berkewarganegaraan ganda. Karena di dalam dirinya itu mengalir dua darah, darah Australia dengan darah Indonesia. Jadi inilah tadi yang dikatakan dengan ius soli, yang member kewarganegaraannya itu berdasarkan tempat lahir, berdasarkan keturunan, berdasarkan kayak berdasarkan kayak darah yang mengalir ke tubuhnya itu dari orang tua. Bagaimana Bu? Bagaimana kelompok 4? Terima kasih atas jawabannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bisa kita lanjutkan dengan kelompok 2? Silakan kelompok 2 untuk Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tampilan teman-teman kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Sekarang kita menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini, terutama
kita sama-sama ras, sama ciri khas ya, walaupun kita berbeda-beda suku. Dan penting menjaga batas wilayah ya, karena ya ada pertanyaan, tidak ada, paham berarti ya. Sekarang kita tugas, nanti tugasnya silakan dibuka, nanti saya share di WA group ya. Tugasnya nanti buka halaman 4 ya. Nanti lebih detailnya nanti akan saya share di WA group. Silakan dikerjakan, minggu depan kita diskusikan. Silakan. Kalau tugas ini tugas individu atau kelompok? Tugas individu ya. Kalau tadi sudah kita diskusi kelompok, tugas yang saya berikan ini adalah tugas individu. Silakan dikerjakan ya. Minggu depan kita bahas. Demikian untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini, tanggal 3 Desember tahun 2023 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.